Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan. Di mana di sana terdapat seorang santriwati yang dinikahi secara paksa oleh seorang pemimpin pesantren yang cukup besar di Jawa Timur. Mereka menikah secara agama tetapi tanpa sepengetahuan ataupun izin dari kedua orang tua si gadis. Dan pernikahan tersebut diduga dilaksanakan di sebuah masjid di kawasan Pondok di Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada awalnya kedua orang tua dari korban merasa sangat terkejut melihat anaknya yang tiba-tiba sudah menjadi istri orang. Terlebih si anak diduga dinikahkan dengan sebuah penyimpangan dari syariat Islam yang sudah dilanggar. Mereka melangsungkan pernikahan itu secara agama tanpa ada wali yang jelas dan seperti sebuah kedok atas kesesatan yang dilakukan oleh pemimpin pondok tersebut. Pihak keluarga menduga bahwa para ustadz maupun para kiai yang ada di sana sedang menjalani syariat Islam atas kemauan mereka sendiri. Terlebih penyimpangan itu juga sudah melanggar konstitusi hukum negara mengenai pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang tua dari si gadis di hadapan publik, mereka mengatakan bahwa sang putri memang sering mendatangi pengajian yang sering diadakan oleh si pelaku. Dia awalnya sedang memperdalam agama Islam dan ingin memperbaiki keseluruhan dari akhlaknya. Akan tetapi kemungkinan besar karena si pemimpin pondok itu merasa tertarik dengan bentuk tubuh dari sang putri. Dia kemudian merayunya dengan dalih pembenaran agama sebagai seorang yang berasal dari keturunan habaib. Dan bahkan mereka menjanjikan uang senilai Rp300.000 agar bisa mempersuntingnya untuk dijadikan istri yang soleha. Upaya itu juga dilakukan dengan cara pemaksaan dan tanpa memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Sebuah realita dari peristiwa yang tentu sangat mengkhawatirkan, di mana zaman sekarang banyak ahli agama yang mempermainkan dunia hanya untuk kenikmatan semata. Mereka seolah tutup mata atas keilmuan yang sudah didapatkan dari para ulama terdahulu. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari kasus ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, terlebih untuk para orang tua yang hendak menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren agar lebih selektif lagi. Sebab tentu banyak oknum kiai maupun ustadz yang bertopeng di balik tiang agama dan mereka masih mengedepankan hawa nafsu, bukan keilmuan yang didasarkan pada ketuhanan. Si gadis yang menjadi korban pernikahan terselubung itu bernama samaran Putri yang berusia sekitar 15 tahun. Dia bertempat tinggal di daerah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Candipuro di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sosok dari Putri sebenarnya adalah orang yang sangat pendiam. Dia jarang sekali bergaul di lingkungan sekitar dan tidak pernah bersosialisasi dengan para tetangga. Kehidupan yang dijalaninya pun tergolong seperti gadis seusianya. Dia menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Jombang. Meskipun begitu, Putri ternyata adalah seorang yang sangat taat beribadah. Dia dididik sedari kecil untuk mengetahui dasar agama dan ditanamkan keyakinan penuh tentang kuasa Sang Pencipta Ilahi. Dari sini Putri kemudian lebih senang untuk mengikuti kajian di pengajian ketimbang nongkrong dengan teman-teman yang lain. Dia bahkan sering mendengarkan banyak ustadz ternama yang ada di media sosial miliknya. Hingga salah satu teman kemudian mengajaknya untuk datang ke sebuah kajian Islam, di mana di sana terdapat seorang penceramah dari sebuah pondok pesantren yang dimiliki oleh seorang habaib. Mendengar ajakan dari temannya itu, Putri kemudian langsung menyetujuinya. Dia sangat berantusias dengan setiap kajian Islam yang akan didapatnya. Dia benar-benar ingin menjadi seorang wanita soleha meskipun umurnya masih terbilang sangat muda. Singkat cerita, Putri dan temannya kemudian datang di acara yang dibuka secara umum itu. Di sana dia duduk di baris kedua dari pengajian tersebut. Seorang ustadz muda yang bernama Muhammad Erik kebetulan yang mengisi ceramahnya. Di depan mimbar dia sangat lantang mengemukakan ilmu agama dan hukum syariat Islam.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, Muhammad Erik ternyata adalah salah satu pengurus ataupun pemimpin di pondok pesantren Habib Merah di Lumajang. Usianya terbilang masih sangat muda, namun keilmuannya sangat luas. Dan di depan banyak orang dia benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai seorang penceramah yang handal. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh teman terdekatnya, diketahui bahwa semenjak itu Putri semakin sering mengikuti pengajian Islam. Dia bahkan senang berada di barisan terdepan dan tidak pernah melewatkan setiap ilmu yang dikumandangkan. Hingga akhirnya Muhammad Erik kemudian mulai tertarik dengan keberadaan Putri di sana. Dalam mengisi ceramahnya, dia sering melihat Putri dengan tatapan yang sedikit terpesona. Dan kemungkinan besar lirikan mata tersebut berubah menjadi sebuah hawa nafsu yang tidak tertahankan. Sebenarnya tidak banyak orang yang tahu persis mengenai perkenalan yang terjadi antara Putri dan si pengurus pondok tersebut. Namun disinyalir bahwa mereka bertemu dan saling berdekatan sewaktu pengajian itu sudah selesai dilaksanakan. Kemungkinan besar mereka juga sudah bertukar nomor ponselnya masing-masing dan perkenalan itu berlanjut pada sebuah hubungan yang intens dalam percakapan yang singkat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Muhammad Erik kemudian mengutus muridnya untuk menjaga Putri dan semenjak itu dia mulai sedikit memberikan perhatian khusus ketika Putri sedang mengikuti pengajian di tempatnya berceramah. Hingga akhirnya Muhammad Erik kemudian mulai tergoda untuk meminta Putri pada hubungan yang lebih serius. Posisinya yang bergelar sebagai seorang ustadz menjadi daya tarik yang lebih untuk menarik Putri ke dalam hidupnya lebih jauh lagi. Kepolosan yang dimiliki oleh Putri juga dimanfaatkan oleh Muhammad Erik. Dia kemudian merayu gadis muda itu pada kualitas hidup yang lebih baik ketika bersamanya. Dan sang ustadz itu juga memberikan pemahaman agama untuk bisa menguasai Putri secara keseluruhan. Hingga akhirnya pada bulan Agustus di tahun 2023 yang lalu, Muhammad Erik kemudian mengajak Putri untuk menikah dan menjadi istrinya. Dia berjanji akan memberikan kebahagiaan dan uang tunai sebesar Rp300.000. Pada proses tersebut, gadis yang baru genap berusia 15 tahun itu kemungkinan besar berada pada sebuah tekanan. Sebagai seorang gadis desa yang hidup berada pada garis kemiskinan, pinangan dari seorang ustadz yang juga bergelar pengurus pondok pesantren itu tentu sangat menjanjikan. Di sana Putri mungkin berpikir bahwa hidupnya akan terjamin setelah menikah dan pemahaman agamanya juga akan semakin luas karena suaminya adalah seorang ustadz yang memiliki nama besar. Singkat cerita, menurut keterangan yang saya dapatkan, Muhammad Erik kemudian akhirnya menikah secara agama dengan Putri. Pernikahan itu juga tidak disaksikan oleh kedua orang tuanya dan tanpa ada wakil nikah yang jelas. Entah bagaimana sang ustadz mengakali pernikahan tersebut. Namun yang pasti landasan itu tentu bertolak belakang dengan syariat Islam yang mutlak. Terlebih kondisi Putri juga masih berusia di bawah umur dan itu sudah melanggar ketentuan dari konstitusi negara. Saya sebenarnya tidak habis pikir dengan pemikiran dari Putri, sebab dia bisa-bisanya menikah tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Dan kemungkinan besar gadis muda itu sudah terperdaya dengan doktrin Muhammad Erik yang adalah seorang ahli agama. Saya juga tentu ingin sekali mempertanyakan mengenai kedalaman ilmu agama dari Muhammad Erik, seorang pengurus pondok pesantren yang seolah berhukum pada hawa nafsu semata, dan menghalalkan segala cara hanya untuk bisa menikmati tubuh dari seorang gadis belia. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah menikah Putri ternyata tidak tinggal serumah dengan sang ustadz. Dia dibiarkan tinggal bersama dengan neneknya dan mereka akan bertemu pada waktu-waktu tertentu. Dan hal ini bisa dipastikan bahwa Muhammad Erik hanya mengajaknya bertemu semata untuk memuaskan hasratnya di atas ranjang kasur. Sang ustadz itu akan mengutus salah satu muridnya untuk menjemput Putri di tempat tinggalnya. Dan mereka akan melakukan pertemuan di sebuah rumah yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren. Di sini Putri kemungkinan besar seperti dijadikan sebuah mainan yang bisa dipakai hanya sewaktu dibutuhkan. Sebagai seorang istri, dia juga tidak mendapatkan haknya dari sang suami yang bergelar ustadz tersebut. Materi yang diberikan juga semata hanya untuk membayar hubungan mereka di atas ranjang kasur, tentu juga tidak terlalu banyak perhatian serta rasa kasih sayang yang diberikan.
Dari sini Putri sebenarnya mulai merasa ada sesuatu yang janggal mengenai keputusannya menikah. Dia masih berada di bawah umur dan sudah harus berkewajiban untuk melayani seorang suami. Pada beberapa momen Putri juga seolah merasa tidak lagi percaya diri ketika berkumpul dengan teman-temannya di sekolah. Dia seperti dipaksa harus menjadi dewasa pada kondisi mental yang berbeda. Singkat cerita, pernikahan di antara Putri dan Muhammad Erik kemudian sudah berjalan 1 tahun lamanya. Dan pada satu momen, sang bapak baru menyadari bahwa putrinya ternyata sudah menjadi istri orang. Dia mengaku bahwa sangat terkejut karena selama ini sang putri telah menyembunyikan pernikahannya dengan begitu sangat rapih. Sebagai seorang bapak yang sudah mendidik anaknya sampai sebesar ini, pernikahan dari anaknya itu tentu sangat menyakiti hatinya yang paling terdalam. Bisa-bisanya ada seorang pria dengan lancang memasuki kehormatan dari putrinya tanpa meminta izin kepadanya. Bahkan suami dari anaknya itu bergelar sebagai seorang ustadz yang ternama, dan itu benar-benar sangat mencoreng norma agama serta norma sosial yang berlaku. Kejadian ini sebenarnya bermula ketika dia mendapat isu dari para tetangga. Mereka menggosipkan putrinya sedang mengandung anak haram di dalam perutnya. Mat Rokim sebagai seorang bapak tentu langsung menelusuri kabar buruk yang sedang beredar tersebut. Dia juga menanyakan perihal tersebut kepada sang anak di dalam kamarnya. Hingga setelah diinterogasi secara mendalam, Putri kemudian berterus terang bahwa dia sudah dinikahi selama kurang lebih 1 tahun oleh Muhammad Erik. Pria itu berjanji kepadanya bahwa ketika sudah menjadi seorang istri, maka Putri akan dibahagiakan dan diberikan banyak uang sebagai penggantinya. Mendengar hal itu, Mat Rokim kemudian langsung melaporkan Muhammad Erik ke kantor kepolisian. Dia tidak terima bahwa pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Atau lebih kasarnya, ini adalah sebuah topeng di balik kenikmatan terselubung dari hawa nafsu sang ustadz tersebut. Sebab secara agama tentu dia tidak sah menikahi sang putri tanpa meminta izin kepada orang tuanya. Dan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis di bawah umur adalah tindakan yang salah pada hukum yang berlaku di negara ini. Menurut Mat Rokim, tindakan ini sangat tidak beradab yang dilakukan oleh seorang ahli agama. Beberapa alasan yang dikemukakannya juga sangat tidak masuk akal, dan dia ingin memberikan hukuman jera atas perbuatannya terhadap sang putri. Sebab jika ini dibiarkan dan si pelaku itu tidak mendapat ganjaran, maka akan banyak gadis di luar sana yang menjadi korban dari para pemuka agama. Ini sudah sangat keterlaluan dan hukuman yang pantas adalah sebuah kehidupan di penjara untuk Muhammad Erik. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, mereka sebenarnya sudah melakukan pengaduan ke kantor kepolisian sekitar beberapa bulan yang lalu. Namun kasus ini seolah kembali dibuka karena sudah menjadi konsumsi di media sosial. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Muhammad Erik selaku pengurus pondok pesantren itu juga sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Namun dia masih belum dijemput paksa untuk menjalani serangkaian persidangan yang sudah dituduhkan. Semoga kasus ini segera cepat terselesaikan dan korban mendapat keadilan yang semestinya. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan yang pasti. Sebab dikhawatirkan banyak orang yang tidak akan lagi percaya dengan seorang yang bergelar ahli agama. Bagaimanapun, tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Erik adalah segelintir oknum yang hanya mengutamakan hawa nafsu semata. Banyak juga pemimpin pondok pesantren yang masih berada di garis yang lurus dan berupaya selalu mengajarkan ilmu agama Islam dengan baik dan juga memiliki akhlak yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.